saya akan menjelaskan tentang perbedaan instrumen objektif tes dan esai tes dalam pembelajaran. Bagian A. Instrumen tes objektif. Adapun pengertian dari instrumen tes objektif adalah alat atau metode yang digunakan dalam pengukuran atau evaluasi yang didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak dipengaruhi oleh opini, interpretasi, atau bias dari orang yang melakukan pengukuran tersebut. Instrumen ini diatur untuk menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan, terlepas dari siapa yang menggunakan alat tersebut atau dalam kondisi apa pengukuran dilakukan. Bentuk tes objektif yang pertama itu konsistensi, rehabilitasi, validitas, dan yang terakhir standarisasi. Nah, adapun jenis-jenis tes objektif. Yang pertama itu pilihan ganda, isian singkat, benar atau salah, mencocokkan, urutan, numerik, diagram, dan tulisan singkat. Syarat dan langkah-langkah penyusunan tes objektif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang syarat penyusunan tes objektif. Yang pertama itu validitas. Tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas. Tes harus konsisten dan menghasilkan hasil yang sama dan pada kondisi yang sama. Yang ketiga, keadilan. Tes harus bebas dari bias dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang terakhir, praktikalitas. Tes harus mudah diadministrasikan, dinilai, dan diinterpretasikan. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan tes objektif. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran dengan cara identifikasi dan rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan pastikan tujuan pembelajaran tersebut spesifik, terukur, dan relevan. Yang kedua, menentukan jenis tes, yaitu pilih jenis tes objektif yang sesuai seperti pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, atau isian singkat. Bagian B. Tes uraian atau esai. Adapun pengertian dari tes uraian atau esai adalah bentuk evaluasi di mana peserta didik diminta untuk memberikan jawaban dalam bentuk uraian tertulis. Jawaban yang diberikan biasanya lebih panjang dan terbuka, memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan pemikiran, pemahaman, dan kemampuan analisis mereka secara lebih mendalam dan terperinci. Jenis-jenis tes uraian atau esai ada 5. Yang pertama itu esai terbatas, esai bebas, esai tertutup, esai terbuka, dan esai analitis. Bagian C. Perbedaan instrumen tes objektif dan esai. Bentuk tes objektif biasanya berisi soal dengan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, dan isian singkat. Sedangkan tes esai berisi soal yang meminta peserta menulis jawaban terbuka dalam bentuk uraian. Jawaban biasanya lebih panjang dan terperinci. Nah, adapun kesimpulan dari materi saya yaitu tes objektif mempunyai ukuran tes yang terukur, terstruktur, dan mampu menghindari adanya subjektivitas dari evaluator pada saat penilaian jenis-jenis instrumen tes objektif dan jenis jawaban yang singkat. Tes uraian atau tes esai merupakan salah satu alat ukur yang pertanyaannya membutuhkan jawaban dari peserta didik dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan pertanyaan serta menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri.